Ini bukan foto dari film. Ini foto asli dari korban peristiwa keracunan radiasi nuklir paling menyeramkan dalam sejarah. Wajah cantik mereka hancur hingga ke tulang, bahkan banyak yang berujung meninggal dunia. Seperti apa kisahnya? Inilah kisah Radium Girl. Pada tahun 1898, sebuah unsur baru bernama radium ditemukan oleh Marie dan Pierre Curie. Radium memiliki cahaya yang indah dan memikat, bersinar sendiri dalam gelap. Unsur baru yang terlihat ajaib ini dalam sekejap membuat dunia terpesona. Radium dianggap sebagai simbol kemajuan, harapan, dan masa depan umat manusia. Tanpa tahu seberapa besar mematikannya unsur ini, radium mulai diperjualbelikan secara bebas dan digunakan dalam berbagai produk sehari-hari. Mulai dari pasta gigi, kosmetik, hingga krim wajah, semuanya mengandung radium. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, permintaan radium melonjak drastis karena militer membutuhkan radium untuk digunakan sebagai bahan kompas dan panel instrumen pesawat agar dapat dibaca di dalam kegelapan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan seperti United States Radium Corporation atau yang disingkat USRC memasarkan cat bercahaya mereka dengan merek dagang Andark, campuran lem, air, dan bubuk radium, lalu membuka pabrik di Orange, New Jersey. Banyak wanita muda yang tertarik dong untuk bekerja sebagai pelukis dial di pabrik radium karena pekerjaan ini dianggap elit, terutama oleh kelas pekerja. Selain itu, pekerjaan ini menawarkan gaji yang besar, yaitu 3 kali lipat dari gaji rata-rata pekerja pabrik dengan lingkungan kerja yang dianggap bersih. Sayangnya, para pekerja tidak diberitahu bahaya radium dan memperlakukan Andark seolah benda yang sama sekali tidak berbahaya. Mereka menggunakannya untuk mengecat kuku, lipstik, bahkan banyak yang menggunakannya di gigi agar terlihat bersinar di malam hari, tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Hal yang paling mengerikan adalah para pekerja disuruh memakai teknik jilat celup, karena untuk mengecat jam dibutuhkan ujung kuas yang runcing. Saat ditanya apakah ini berbahaya, pihak atasan menjawab bahwa itu aman. Padahal yang terjadi adalah para pekerja ini diam-diam mengonsumsi banyak radium ke dalam tubuhnya. Perusahaan melakukan ini karena tidak mau rugi jika cat radium yang mahal terbuang sia-sia melalui metode bilas biasa. Ini bukan kasus ketidaktahuan, ini adalah kejahatan korporasi. Para ilmuwan dan pemilik pabrik tahu gejala awal yang dialami pekerja adalah gejala umum seperti kelelahan kronis, penurunan berat badan drastis, dan anemia. Namun, yang paling mengerikan terjadi di rongga mulut. Salah satu korbannya adalah Molly Magia. Ia mengalami sakit gigi yang parah. Dokter memutuskan untuk mencabut giginya, tapi bekas lubang cabutan itu tidak kunjung sembuh. Luka tersebut justru mengalami infeksi dan perlahan rahangnya mulai membusuk. Molly akhirnya meninggal pada September 1922 di usia 24 tahun akibat pendarahan hebat. Setelah penyakit tersebut melubangi pena jugularis di tenggorokannya, pihak pabrik USRC menolak bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka menuduh para korban meninggal karena sifilis, penyakit menular seksual yang dianggap sangat tabu pada tahun 1920-an. Taktik ini digunakan untuk merusak reputasi korban agar mereka kehilangan dukungan publik dan kesulitan mendapatkan pembelaan hukum. Bahkan, perusahaan membayar ilmuwan untuk memasukkan diagnosis dan menutup mulut. Titik balik terjadi ketika Dr. Harrison S. Maitland, seorang pemeriksa medis di Newark, memutuskan untuk melakukan penyelidikan independen. Maitland mencurigai bahwa radium adalah penyebab utama kematian para korban. Secara kimiawi, radium ini memiliki kesamaan dengan kalsium. Tubuh secara keliru menyerap radium dan menyimpannya di dalam tulang. Radium yang terperangkap terus-menerus mengeluarkan radiasi alfa yang mampu membuat tulang busuk, seolah tulang tersebut ditembak berulang kali dari dalam. Maitland menemukan bukti bahwa para gadis mengeluarkan gas radon dari mulut saat menghembuskan napas. Radon adalah produk peluruan radium. Dengan bukti ini, Maitland bisa mengonfirmasi penyebab kematian para gadis dan mematahkan pernyataan sepihak dari pabrik di pengadilan. Di tengah banyaknya pekerja yang jatuh sakit, Grace Fryer muncul sebagai garda terdepan yang mencari keadilan. Meskipun mengalami kesulitan fisik dan finansial, Fryer dan 4 rekan kerjanya yaitu Quinta MacDonald, Albina Laris, Edna Husman, dan Catherine Schaub mengajukan gugatan terhadap USRC. Media menjuluki mereka sebagai "The Case of the Five Women Doomed to Die",
Sangat sulit menemukan pengacara yang berani melawan perusahaan raksasa itu. Fryer membutuhkan waktu 2 tahun untuk menemukan perwakilan hukum karena kasus penyakit akibat kerja saat itu hampir tidak memiliki preseden. Dasar hukum. Tantangan hukum terbesar adalah waktu kadaluarsa tuntutan. Hukum saat itu dirancang untuk cedera akut, bukan penyakit kronis yang muncul bertahun-tahun setelah paparan. USRC memanfaatkan celah ini dengan menunda sidang berbulan-bulan. Mereka beralasan, saksi ahli mereka sedang berlibur di Eropa nih. Taktik penundaan ini dilakukan agar para pekerja meninggal dunia sebelum sempat bersaksi. Namun, media affairs menjadi senjata bagi para korban. Berita tentang penundaan ini yang tidak berperasaan memicu kemarahan publik. Kasus ini menunjukkan bahwa bagi korporasi di era jazz, rusaknya citra publik lebih menakutkan daripada tuntutan hukum itu sendiri. Pada persidangan pertama Januari 1928, kondisi fisik para wanita sangat memburuk. Yang paling memilukan, tulang mereka sudah begitu rapuh sampai tidak bisa mengangkat tangan untuk mengambil sumpah. Kasus serupa terjadi di Ottawa, di mana Catherine Donahue harus bersaksi dari ranjangnya karena terlalu lemah untuk berjalan. Dalam argumen penutup, pengacaranya, Leonard Grossman, SR, mengecam USRC sebagai predator dan menggambarkan bahwa radium akan terus menghancurkan tulang mereka bahkan saat mereka sudah berada di dalam peti mati. Karena tekanan publik yang masif, pada Juni 1928, USRC akhirnya setuju untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Mereka memberi ganti rugi sebesar $10.000 tunai kepada masing-masing gadis, tunjangan tahunan $600, serta menanggung seluruh biaya medis sisa hidup mereka. Meskipun kompensasi diberikan, sebagian besar dari mereka meninggal dunia hanya dalam waktu 2 tahun setelah kasus selesai. Kemenangan ini adalah kemenangan moral yang mengingatkan bahwa standar keamanan perusahaan harus sangat ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurut kalian, apakah kompensasi dari USRC ini setara dengan nyawa para pekerja? Bila ada pertanyaan atau request konten menarik lainnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya.